sirat sahabat, ya, sejarah hidup para sahabat yang sudah kita bahas pada pertemuan lalu, ya. Di bulan lalu, persis 1 bulan yang lalu, ya, di bulan Februari, ya, ini bulan Maret, tentang kisahnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ya. Barangkali ini sesi terakhir, ya, tentang Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, di mana sebelumnya kita sudah bahas masa kecilnya, ya, lalu kemudian dilanjutkan dengan pernikahan beliau dengan putri Rasulullah SAW. Ya, beliau juga sempat memimpin kaum muslimin, ya, hijrah ke Habasyah, ya, angkatan pertama. Lalu kemudian hijrah ke Madinah sehingga beliau dijuluki selain Dzunurain, ya, beliau juga dikenal juga sebagai Dzul Hijratain, ya, orang yang hijrah 2 kali, hijrah ke Habasyah dan kemudian hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kita juga sudah bahas kiprah beliau di masa Rasulullah SAW, ya, selain sebagai orang yang dermawan, ya, tidak pernah pelit gitu, ya, dan ini karakter masyarakat Arab secara umum, ya. Beliau juga seorang pejuang, mujahid, ya. Kalaulah beliau tidak ikut perang Badar, bukan berarti beliau ingin gitu, ya, tapi semata-mata karena uzur syar'i, di mana istri beliau yang namanya Ruqayyah sakit dan kemudian meninggal dunia, ya. Nah, kita juga sudah bahas peran Utsman bin Affan di masa 2 khalifah Abu Bakar dan Umar, kita pernah bahas, ya. Bahkan beliau yang menjadi sekretaris dari 2 khalifah besar tersebut. Dan pada pertemuan lalu kita sudah bahas kiprah Utsman bin Affan sendiri di masa pemerintahannya, ya. Bagaimana beliaulah yang menginisiasi atau paling tidak mengawali pembentukan angkatan laut dalam Islam yang diprakarsai oleh Muawiyah bin Abu Sufyan. Perluasan Masjid Nabawi dan Masjidil Haram juga terjadi di masanya, dan yang tak kalah penting lalu kemudian dan bahkan menjadi sejarah adalah beliau yang atau di masa Utsman lah mushaf Al-Quran itu, ya, digandakan, dicetak ulang kalau bahasa hari ini, ya, dan kemudian disaksikan oleh ribuan para sahabat Nabi pada waktu itu, disebar ke beberapa kota, ya, dan itulah yang kita pakai hari ini, ya. Makanya mushaf kita ini, ya, disebut dengan mushaf Utsmani, ya. Jadi mushaf yang ditulis ulang berdasarkan kesaksian ribuan sahabat Nabi pada waktu itu, ya, di masa Utsman. Dan sebelumnya memang sudah dicatat, karena ketika Al-Quran turun, Rasulullah memerintahkan kepada mereka 2 hal. Ihfaz hadhil ayata waktubha. Hafalin ayat ini dan tulis. Jadi kita pernah bahas. Dan satu yang tidak bisa dilupakan juga, beliau yang memprakarsai berdirinya atau ditetapkannya Jeddah sebagai pelabuhan internasional, begitu kira-kira, ya. Maka sejak saat itu tamu-tamu kenegaraan yang lewat laut mendaratkan kapal lautnya, ya, di bandara Jeddah. Bahkan sampai nenek moyang kita dulu. Nah, jadi nenek moyang kita dulu kalau berangkat haji dari Indonesia itu mendaratnya di Jeddah, ya. Lalu kemudian melakukan perjalanan darat ke arah Mekah untuk melaksanakan haji atau umroh, ya. Sampai kemudian pesawat ditemukan dan kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia menggunakan pesawat. Nah, malam hari ini kita akan bahas, ya, kisah detik-detik, ya, kalau boleh disebut demikian, ya, wafatnya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya, dan Rasulullah SAW sendiri itu sudah memprediksi, ya, sudah mengatakan sejak awal bahwa Utsman bin Affan ini yang akan meninggal syahid, ya. Ketika terjadi perang Uhud, ya, Rasulullah naik ke atas Uhud, ya, dalam keadaan sempat terluka, dan di atas Uhud itu ada 3 orang menemani Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, dan Utsman bin Affan. Dan Rasulullah sendiri. Maka seketika Uhud itu bergetar, ya, maka Rasulullah SAW menepuk, ya, Uhud tersebut, gitu kan, dan kemudian mengatakan, "But ya Uhud," kata Rasul, "diam ya Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun siddiqun wa syahidan."
Ya, atau kama qala Rasulullah SAW. Dalam riwayat Imam Bukhari dikatakan, "Usbut Uhud, diamlah Uhud, fa inna ma'alaika nabiyyun, di atasmu ini ada seorang nabi. Wa siddiqun, dan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, wa syahidan, dan dua orang yang akan mati syahid, yaitu Umar dan Utsman. Umar kita tahu meninggal dalam keadaan mati syahid, dibunuh oleh Abu Firuz, dan demikian juga dengan Utsman bin Affan, kata Rasul, akan meninggal dalam keadaan syahid. Ya. Nah, hal ini jadi bagaimana ini bisa terjadi ya? Ya, saya mulai dari sebentar. Coba saya share screen ya, supaya yang di Zoom bisa sedikit melihat. Oke. Ya. Nah, ini lagi prosesnya. Nah, ketika Utsman bin Affan, dimulai dari sini, saya secara cepat saja ya. Dimulai dari sini fitnah itu ya. Ini digedein. Oke. Jadi ketika Umar bin Khattab meninggal dunia, ya maka Umar bin Khattab sama Utsman bin Affan itu mengukuhkan beberapa pejabat sebelumnya. Seperti Amr bin As yang memang berkuasa menjadi gubernur Mesir, dikukuhkan kembali. Muawiyah dikukuhkan kembali. Mughirah bin Syu'bah juga di Irak. Abu Musa Asy'ari di Basra, dan Zaid bin Thabit sebagai sekretaris negara pada waktu itu ya. Nah, mulai dari sini. Ini cikal bakal fitnah itu jamaah. Ketika Utsman bin Affan sudah menginjak usia berapa ya? Hampir 80 tahun ya, hampir 80 tahun. Karena dia menjabat khalifah sendiri lebih dari 70 tahun usianya, wafat tahun ke-35 Hijriah, sekitar 83 tahun usianya. Di masa Umar ya, pejabat terakhir di Irak ya, dan Iran ini kan digabung. Jadi Irak dan Iran di masa Umar itu pada pemerintahan awal digabung. Itu gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas, karena Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang menaklukkan negeri itu ya, dari kerajaan Persia. Nah, belakangan wilayah itu oleh Utsman bin Affan, oleh Umar bin Khattab dibagi dua, karena karakter masyarakat Irak dan Iran itu berbeda. Irak dipimpin oleh Mughirah bin Syu'bah, sementara Iran dipimpin oleh Abu Musa Asy'ari. Nah, ketika Utsman bin Affan menjadi khalifah, ia kemudian memulihkan lagi kedudukan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur Kufah, dan Mughirah bin Syu'bah pun diberhentikan. Setahun kemudian, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas ini dipecat dan digantikan dengan Al-Walid bin Uqbah. Al-Walid bin Uqbah. Nah, sosok ini ya dianggap oleh sebagian sahabat Nabi pada waktu itu bermasalah. Karena dialah yang pernah diutus oleh Rasulullah SAW untuk memungut pajak dan sempat menimbulkan kecurigaan. Ini menjadi asbab nuzul turunnya firman Allah dalam surat Al-Hujurat, "In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Intinya apa? Sahabat Nabi Al-Walid bin Mughirah ini ya dianggap bermasalah dan kemudian protes. Lalu fitnah pun bermunculan. Nanti ada terusannya ya. Nah, sementara Abu Musa Al-Asy'ari sendiri yang menjabat gubernur Basra di masa Umar bin Khattab digantikan dengan Abdullah bin Amir. Dan ini sepupu. Jadi kalau Al-Walid bin Uqbah ini masih saudara seibu berlainan ayah dengan Utsman, ya, jadi saudara seibu tapi ayahnya berbeda. Karena ayah Utsman itu Affan, ayah Al-Walid ini Uqbah, tapi ibunya sama. Abu Musa ya, itu digantikan dengan Abdullah bin Amir, sepupu Utsman. Nah, ini mulailah tuduhan fitnah itu jamaah dilekatkan kepada Utsman dengan judul nepotisme begitu kira-kira ya. Nah, ditambah lagi dengan Hakam bin Abil As yang semula dianggap orang yang tidak berpihak kepada Islam, bahkan sebelumnya dia menunjukkan permusuhan yang sangat sampai kemudian Rasulullah membebaskan Makkah dan dia masuk Islam dengan terpaksa ya, oleh Rasulullah ya, sempat tidak dibolehkan untuk masuk ke Mekah, tetapi di masa Utsman bin Affan bahkan diundang ke Madinah bersama dengan anaknya Marwan bin Hakam, sehingga
Marwan bin Hakam ini yang menjadi tangan kanan Sayyidina Utsman bin Affan dalam banyak keterangan. Ya. Gubernur Mesir, nah ini juga menarik. Gubernur Mesir yang sebelumnya menjabat sebagai gubernur, yaitu Amr bin As. Amr bin As inilah yang menaklukkan Mesir, ya, yang membebaskan Mesir. Kita pernah ceritakan pada kisah Umar bin Khattab, ya. Beliaulah yang membebaskan Mesir dari jajahan Romawi, dan atas jasa itulah kemudian Umar mengangkat Amr bin As ini menjadi gubernur Mesir. Oleh Utsman, ya, diberhentikan dan diganti dengan Abdullah bin Abi Sarh. Abdullah bin Abi Sarh, ya, saudara sepersusuan Utsman. Udah agak jauh sebenarnya. Saudara sepersusuan itu kan nggak ada darah secara nasab. Nah, dia ada darah secara sepersusuan, walaupun disebut mahram. Nah, lalu ya, banyak masyarakat yang dikatakan di protes gitu kan, ya, dan mereka mengatakan bahwa Amr bin As lah yang berjasa. Maka akhirnya Amr bin As ini dipulihkan lagi, tapi tidak sebagai gubernur, ya, tapi sebagai panglima perang atau pimpinan militer Mesir. Tapi belakangan dia pun diberhentikan. Nah, ini paling kuat nanti dari Mesir ini, ya, benih-benih fitnah itu muncul, ya. Dimulai dari dipecatnya Walid bin Uqbah di Irak, diganti dengan Sa'd bin As. Lalu kemudian muncul tuntutan untuk meminta Sayyidina Utsman bin Affan untuk mundur, ya. Nah, dikisahkan nakumullah, Utsman bin Affan ini sempat mengundang orang-orang yang protesnya ini. Lalu kemudian beliau mempersilahkan untuk mengkritik, dan Utsman menjawab dengan detail. Kata Utsman bin Affan dalam banyak riwayat, ayo kritik saya, apa yang Anda tidak suka dengan saya. Kalau memang bermasalah, katanya, saya akan berhentikan, ya. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, saya akan jelaskan. Demikian kata Utsman bin Affan. Karena dia juga sempat dituduh mengeluarkan uang dari Baitul Mal untuk membiayai keluarganya gitu kan. Ini repot emang gitu kan. Dan dia juga dituduh memberhentikan, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Arqam, ya, yang semula menjabat kas negara, Baitul Mal gitu, ya, mengawasi kas negara, dan digantikan dengan Zaid bin Thabit. Ini juga diprotes, ya, pada waktu itu. Jadi simpulannya, berbagai gejolak ini muncul. Lalu kemudian Utsman bin Affan berdiri di Masjid An-Nabawi pada waktu itu, di mimbarnya, dan diklarifikasilah. Orang yang harus dipecat oleh Utsman, yang harus diganti oleh beliau. Dan sampai pada akhirnya tuduhan itu masih ada. Padahal kalau kita rilis, dan ini saya kutip dari Dr. Ali Muhammad As-Salabi, ya, yang mengatakan, betul nggak sih Utsman itu nepotisme gitu, ya, mengangkat para pejabatnya. Maka Dr. Ali Muhammad As-Salabi dalam biografi Utsman bin Affan menyebutkan, kala itu jumlah pimpinan daerah, kepala daerah itu sekitar 26 orang. 26 orang. Dan hanya 5 orang yang dianggap masih sanak kerabatnya Utsman. Sisanya enggak. Artinya dikit banget. Mereka itu adalah Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah pun bukan satu ayah satu ibu. Dia cuman satu klan saja sesama Bani Umayyah. Ya, ada Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh tadi itu yang dianggap bermasalah karena masih saudara sepersusuan. Ini pun saudara sepersusuan, bukan saudara kandung, ya. Al-Walid bin Uqbah ini disebut saudara Utsman satu ibu, beda ayah gitu kan. Sa'id bin Al-As juga satu kabilah dengan Utsman, dari kabilah Bani Umayyah. Dan Abdullah bin Amir juga sepupu Utsman bin Affan. Nah, ini 5 orang yang dianggap bermasalah atau paling tidak, padahal enggak gitu, ya. Jadi kalau dikalkulasikan ada 26 orang yang terindikasi dalam tanda kutip. Ini kesimpulan dari Dr. Ali Muhammad As-Salabi itu saja, ya. Yang ada hubungan dengan Utsman, ya 5 orang ini. 5 orang ini pun kalau bisa dicoret, coba. Muawiyah ini bisa dicoret. Dia bukan apa-apanya Utsman, cuma satu kabilah doang. Kabilah Bani Umayyah, ya. Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarh, ya ini saudara sepersusuan. Ya, waktu itu kan wanita itu ya bisa menyusui belasan orang. Itu kalau mau saudara sepersusuan banyak banget. Nah, jadi ini emang dicari-cari gitu kan. Masalahnya dicari-cari. Al-Walid bin Uqbah ini saudara satu ibu, ya, dan dia banyak, ya. Jadi
ibunya Utsman ini ya, saya lupa namanya siapa itu. Dia menikah dengan beberapa orang laki-laki dan punya banyak saudara. Jadi Utsman ini memang punya keluarga besar. Kasarnya siapa saja yang diangkat kalau ditelusuri itu ada hubungan darah dengan dia gitu ya. Ini repot. Ini memang makanya fitnah itu ketika dia sudah menyebar, walaupun benar dianggap salah. Walaupun benar dianggap keliru, dicari-cari. Makanya Allah SWT berfirman dalam Al-Quran kan, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Ya, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Dan khawatirlah, takutlah kepada fitnah. Ya, yang bisa jadi ya, berbahaya, dan bahayanya itu la tusibanna alladhina zalamu minkum. Dia tidak akan mengenai orang-orang yang zalim di antara kalian saja. Jadi orang yang soleh juga kena. Jadi kalau fitnah itu sudah merebak, maka kita serasa susah membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, susah membedain mana al-haq dan mana al-hawaq. Al-hawaq dan al-haq itu susah bedanya. Mana orang soleh dan mana orang toleh. Toleh itu artinya jahat. Mana ustadz, yang mana dukun gitu ya. Mana ya sama seperti zaman sekarang ya. Jadi nikah beda agama. Nah, ini lagi rame, lagi viral di Instagram saya tulis ya. Dianggap boleh. Mengapa? Karena Rasul pun menikahkan putrinya dengan orang yang beda agama gitu kan. Ya benar sih. Ya, tapi kan ada lanjutannya cerita itu, bahwa Zainab binti Rasul itu emang menikah dengan Abul As bin Rabi' yang waktu mereka menikah wahyu belum turun. Ya. Maka ketika wahyu turunnya Zainab masuk Islam, Abul As tidak masuk Islam. Jadi sempat nikah beda agama. Tapi pada akhirnya kan, pertama ayat itu belum turun, yang melarang itu belum turun. Yang kedua pada akhirnya dia masuk Islam, gitu kan. Jadi nggak selamanya by proses, karena memang waktu itu belum ada larangan ya untuk menikah beda agama, belum turun ayatnya. Ini sama kayak gini. Kemarin ada yang nanya ke saya, Ustadz, saya dapat ini nih, mungkin dari WA atau Twitter lah, saya nggak ngeh ya, tapi langsung saya jawab saja, saya nggak mau asal usulnya apa. Saya dapat info itu Khadijah itu tidak pernah puasa Ramadan ya katanya. Khadijah nggak pernah puasa Ramadan. Jadi judulnya itu bombastis banget gitu ya. Istri Rasulullah ini ada orang yang pengen memojokkan Khadijah kayaknya gitu kan. Khadijah tuh nggak pernah puasa Ramadan sampai dia meninggal. Saya ketawa saya. Saya bilang, wah ini yang ngomong ya nggak salah sih, benar gitu ya. Tapi bahaya. Jadi statementnya itu bahaya. Jadi kalimatnya benar, tapi kalau tidak dijelaskan bahaya. Betul, Khadijah itu tidak pernah puasa Ramadan. Mengapa? Karena dia meninggal sebelum syariat Ramadan turun. Gimana mau puasa? Khadijah itu kan meninggal 3 tahun sebelum hijrah. Sementara puasa Ramadan itu perintahnya 2 tahun setelah hijrah. Ini gimana mau puasa? Jadi benar, Khadijah tidak pernah puasa Ramadan itu benar. Tapi syariatnya belum turun. Nah, ini harus dijelaskan. Ini benar-benar luar biasa fitnah ya. Nah, hari ini kita dibingungkan lagi antara pawang hujan. Wah, dahsyat ya. Kita kembali ke kisah Utsman bin Affan. Jadi fitnah tersebut merebak, apalagi kondisi beliau sudah lanjut usia pada waktu itu, dan juga dikelilingi oleh orang-orang yang mu'allafin ya, mu'allafat qulubuhum, bukan mu'allafin. Kalau mu'allafin itu jadi penulis buku jadinya kalau bahasa Arab ya. Mu'allafat qulubuhum, orang yang hatinya itu belum kuat keimanannya baru masuk Islam, bahkan ada yang masuk Islam secara terpaksa pada awalnya gitu kan. Nah, beliau dikitari orang-orang seperti ini. Makanya dalam sebuah kepemimpinan saya suka sampaikan, dalam memilih pemimpin bahkan kadang kita tidak cukup dengan memilih dan perhatikan siapa yang akan kita pilih. Tapi perlu kita perhatikan siapa yang akan mendampingi dan mengitari sekitarnya. Bisa jadi dia orang baik, luar biasa sederhana, beneran gitu ya. Tapi kalau orang-orang sekitarnya nggak benar, maka bisa mempengaruhi kebijakannya dalam memberikan dalam memerintah. Ya, jadi ketika kita memilih ya, seorang pemimpin atau bahkan kepala daerah gitu kan, kita lihat siapa saja pendukungnya. Kalau didukung orang-orang soleh gitu kan, maka insya Allah. Tapi kalau didukung oleh orang-orang yang tidak soleh, wah kita harus pikirkan gitu ya, karena orang-orang sekitar itu sangat berperan dalam kepemimpinan seseorang ya. Oke, baik. Nah, ini saya sampaikan tadi, kendati Khalifah Utsman telah menjelaskan semua kritik tersebut terhadap dirinya.
namun fitnah benar-benar telah merebak ke masyarakat. Ya. Dan ini tidak bisa dipisahkan dengan peran seorang laki-laki, ya, keturunan Yahudi, ya, keturunan Yahudi, namanya Abdullah bin Saba. Orang ini masuk Islam, ya, di masa Utsman bin Affan. Ya. Nanti efek dari Abdullah bin Saba ini sampai pada pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Dia pindah-pindah tempatnya, ya, sesekali di Yaman, sesekali di Mesir, lama dia di Mesir, ya. Kufah, Basrah, ya, bahkan sempat masuk ke Syam. Dia menghembuskan isu-isu tentang keburukan-keburukan Utsman bin Affan, ya. Jadi ada yang dibumbui, ya, sehingga ini memunculkan reaksi dari kalangan anak-anak muda. Ya, dari kalangan anak-anak muda banyak di antara mereka yang terprovokasi, ya, terutama anak-anak muda yang tidak masuk Islam di masa Nabi, masuk Islam belakangan gitu kan. Bahkan ada juga ya di antara mereka adalah putra-putra sahabat Rasulullah. Ini semisal Muhammad bin Abu Bakar itu sempat terprovokasi. Anaknya Abu Bakar. Anak Abu Bakar, ketika Abu Bakar meninggal dia belum lahir. Emang anaknya sih. Tapi udah jauh. Dia bukan bukan terbilang sahabat Nabi, bukan. Tapi masuk era tabi'in karena dia tidak sempat ketemu Rasulullah SAW, ya. Nah, dan sampai pada titik anak-anak muda ini saking terprovokasinya bermaksud untuk mendatangi Utsman dan memaksa beliau untuk mengundurkan diri, ya. Tapi tidak bisa, nggak bisa seperti itu dalam sistem pemerintahan Islam, ya. Mengundurkan diri atau i'zalu al-amir, ya, atau memberhentikan seorang pimpinan itu ada mekanismenya. Jadi nggak boleh sembarangan gitu, ya. Karena apalagi nih khalifah itu nggak bisa dipecat. Ya, dia hanya bisa dia bisa mengundurkan diri kalau mau, ya, tapi diberhentikan nggak bisa. Makanya para khalifah itu kan dia nggak pernah diganti kecuali meninggal. Abu Bakar 2 tahun setengah menjadi khalifah, meninggal diganti. Umar sampai 10 tahun, beda-beda tuh. Utsman 12 tahun, Ali cuma 5 tahun. Dia diganti ketika meninggal atau kemudian mengundurkan diri. Dan ini terus memuncak, maka dikisahkan, ya, dari Mesir berangkat 500 pemuda, anak-anak muda yang datang ke Madinah ingin memprotes Sayyidina Utsman bin Affan. Al-Ghafiqi bin Harb, ya, pemimpinnya. Dari Kufah ini Abdullah bin Asam, dan kemudian dari Basrah dipimpin oleh Hurqus bin Zuhair. Hurqus bin Zuhair ini memang tokoh yang gampang mengkafirkan orang gitu kan, dan mudah tersulut emosinya. Pasukan dari Mesir, ya, ini masalah lagi, ya. Jadi ketiga pasukan ini sepakat untuk meminta Utsman mundur. Ini clear, mereka satu pendapat. Utsman mundur. Pasukan Mesir menginginkan Ali sebagai khalifah. Sementara pasukan Basra maunya Talha bin Ubaidillah yang menjadi khalifah. Sementara dari Kufah, ya, mereka menginginkan Az-Zubair bin Awwam menjadi khalifah. Nah, ini aja udah masalah gitu kan. Dan puncaknya jemaah, ya, Madinah ini, ya, dikepung oleh para anak muda yang enggak jelas ini gitu, ya. Jadi mereka terprovokasi, dipanas-panasi, mereka mengepung Madinah Al-Munawwarah sampai lebih dari sebulan. Bahkan sholat Jumat waktu itu sempat sulit dilaksanakan karena kekisruhan yang luar biasa, ya. Dan Ali bin Abi Thalib, ya, sempat menjadi mediator bagi anak-anak muda ini, ya, dan dia yang pengen kebaikan, dipanggil oleh beberapa orang di antara mereka dan dimediasi oleh Ali untuk ketemu dengan Utsman bin Affan, ya. Nah, pertemuan pun berlangsung antara Utsman bin Affan dan perwakilan anak-anak muda ini, di mana, ya, mereka meminta kepada Utsman untuk melakukan beberapa perbaikan. Di antara tuntutan mereka waktu itu adalah memberhentikan, ya, gubernur Mesir Abdullah bin Abbasarh, ya, saudara sepersusuan Utsman tadi, ya, dengan Muhammad bin Abu Bakar sendiri. Ini clear, ya. Jadi yang lain oke lah, tapi ini nggak bisa, ya. Abdullah bin Abbasarh yang masih dianggap sepupunya Utsman bin Affan, ya, mereka pengen mengganti dengan Muhammad bin Bakar. Khalifah Utsman setuju, ya, dia pun setuju. Maka dia menulis surat, semacam surat pengangkatan. Kata Utsman,
ya Muhammad bin Abu Bakar, anak Abu Bakar, Anda berangkat bawa suratku ini ke Mesir. Hantarkan, berikan ya, kepada gubernur Mesir, Abdullah bin Abi Sarh. Ya. Maka bubarlah ketiga pasukan ini jemaah. Yang ke Kufah berjalan balik ke Kufah, yang Basra balik ke Basra. Nah, yang ke Mesir 500 orang ini dipimpin langsung oleh Muhammad bin Bakar bertolak dari Madinah menuju ke Mesir. Dalam perjalanan mereka mencurigai seorang laki-laki yang tiba-tiba nyelip berangkat lebih dulu gitu kan. Dan mereka curiga, akhirnya tangkap laki-laki. Digeledah pakaiannya, ternyata dia mengantongi sebuah surat berstempel khalifah, cincin Utsman bin Affan. Ya, jadi resmi, bawa surat resmi, ya, ditandatangani oleh Khalifah Utsman bin Affan, ada stempelnya. Isinya apa? Memerintahkan kepada Abdullah bin Abi Sarh untuk menangkap Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq dan menjatuhinya hukuman mati. Ini fitnah luar biasa ya. Jadi saya ulangi, Muhammad bin Bakar sudah menerima mandat dari Utsman untuk mengganti gubernur Abdullah bin Abi Sarh. Tiba-tiba di tengah perjalanan mereka memurkai seorang laki-laki yang misterius, yang tidak mereka kenal ya, dan ditangkap dan digeledah. Ternyata isinya berlawanan dengan keputusan Utsman bin Affan. Justru ada perintah untuk menghukum mati Muhammad bin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Marah anak-anak muda ini. Mereka terpaksa ya, dan tanda kutip dalam kondisi seperti itu yang mencurigai Utsman. Ya, jadi kebayang banget oleh kita ya, kesan bagaimana pasukan anak muda ini begitu marah dengan Utsman. Sebelumnya mereka Utsman mengangkat Muhammad bin Bakar, lalu kemudian berdusta, bikin surat lagi dikirim ke pimpinan Mesir ya. Nah, maka di-calling-lah ya, teman-temannya yang dari Basra, dari Kufah ya, dan mereka berangkat lagi ke Madinah Al-Munawwarah dan tidak bisa dikendalikan pada waktu itu ya, dikepunglah untuk yang kedua kali Madinah Al-Munawwarah sampai Utsman bin Affan dan pejabat yang lain itu sulit melaksanakan sholat Jumat saking crowdednya. Bayangin 1.500 orang tiba-tiba menyerbu gitu kan Madinah Al-Munawwarah, dan mereka minta untuk dipertemukan dengan Utsman bin Affan mengklarifikasi surat tersebut. Utsman bin Affan bersumpah tidak menulis surat yang kedua itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa? Siapa yang nulis? Usut punya usut, ternyata Utsman itu sempat kehilangan stempelnya. Jadi judulnya ini stempel negara dicuri, disalahgunakan, bahaya luar biasa. Nah, tuduhan langsung diarahkan ke seorang tokoh yang sebelumnya tidak boleh masuk ke Mekah. Di masa Utsman dibolehkan, namanya Marwan bin Hakam. Dan kekecewaan pasukan Mesir dan yang lainnya ini betul-betul membuncah, tidak bisa ditahankan, dan mereka meminta kepada Utsman dua tuntutan. Tuntutan pertama, agar Utsman bin Affan menyerahkan Marwan bin Hakam kepada Muhammad bin Bakar dan kawan-kawan. Yang kedua, atau khalifah mundur dari kekhalifahan. 3 hari jamaah rumah khalifah itu dikepung oleh para perusuh ini dan Utsman tidak bisa keluar dari rumahnya. Anak-anak muda waktu itu, misalnya Hasan bin Ali, Husain bin Ali, Abdullah bin Zubair dan seterusnya, anak-anak muda dari kaum muslimin, mereka menjaga pintu rumah Utsman bin Affan yang sedang dikepung tersebut. Dan suatu subuh masih bulan Zulhijjah, ada mengatakan di hari Jumat, setelah dikepung 3 hari 3 malam dan di hari ketiga para pengepung tersebut tidak bisa mengendalikan dirinya lagi gitu kan, dan mereka pun menyerbu masuk serta membunuh sang khalifah. Ketika Muhammad bin Abu Bakar masuk dan berhadapan dengan Utsman, kata Utsman bin Affan, "Ya Muhammad, ini kalau bapak Anda tahu kelakuanmu saat ini, dia pasti marah besar." Dia pasti marah besar. Gemetarlah tubuh Muhammad bin Abu Bakar mendengar bapaknya disebut. Dia lemparkan pedangnya ke tanah dan kemudian dia lari. Saya tidak tanggung jawab. Saya nggak mau. Jadi dia merasa bariun, merasa berlepas diri dari tindakan tersebut karena dia tidak pernah mengizinkan.
Dan qadarullah Khalifah Utsman ya, tidak bisa dipertahankan lagi, dia pun terbunuh ya. Pada saat itu juga di hari subuh Jumat subuh ya. Awal bulan Zulhijjah, ada mengatakan 8 Zulhijjah, ada mengatakan sekian belas Zulhijjah, tapi masih di awal-awal Zulhijjah sebelum musim haji ya, tahun 35 Hijriah. Usianya lebih dari 82 tahun ya, dan luar biasa jemaah. Ketika Utsman bin Affan ini terbunuh ya, dia sedang memegang mushaf Al-Quran. Dan kita tahu salah satu kebiasaan Utsman bin Affan ini ya, mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan. Setiap pekan ya. Jadi dibagi sedemikian rupa, Utsman bin Affan ini mengkhatamkan Al-Quran setiap pekan. Dan dia mengkhatamkan Al-Quran pada setiap malam Jumat ya. Jadi sebelum hari berganti ke Jumat berikutnya, dia sudah menyelesaikan tilawahnya. Maka ada yang memprediksi ya, saat itu di subuh dini hari, sebelum azan subuh berkumandang, Utsman bin Affan sudah bangun gitu kan, dan sedang membaca Al-Quran. Tidak disebutkan sampai pada surat atau ayat berapa, saya belum menemukan, tapi diperkirakan dia sedang mengkhatamkan Al-Quran. Karena dia punya kebiasaan mengkhatamkan Al-Quran seminggu sekali, dan beresnya itu malam Jumat ya. Nah ini ya, Utsman bin Affan tergeletak syahid ya. Kemudian keesokan harinya dia segera dimakamkan di Baqi' al-Gharqad di samping Masjid Nabawi. Itu ada komplek pemakaman besar ya. Saya berkali-kali masuk ke situ, ke polek ini, dan sempat nanya, aina maqbar Utsman, di mana makamnya Utsman? Itu penjaganya rata-rata menggelengkan kepala dan mengatakan, la adri, saya tidak tahu. Jadi tapi yang pasti ada di dalam. Ada yang mengatakan ada satu makam besar gitu kan, tapi kita nggak bisa memastikan juga ya, karena itu kan sudah tertindih ya, nisannya bukan seperti nisan Taman Makam Pahlawan Kalibata. Itu jelas ada namanya, nomornya ya. Ini nggak ada. Jamaah yang pernah haji atau umrah di makam Baqi itu cuma batu doang. Jadi kita nggak bisa bedain mana makam si fulan dan si fulana gitu ya. Menyatu, ada jutaan orang dimakamkan di situ ya. Tapi yang jelas betul dia dimakamkan di situ berdasarkan kesaksian para sahabat Nabi di masanya ya. Nah, Utsman bin Affan terbunuh. Lalu kemudian apa yang kemudian terjadi? Salah seorang istrinya namanya Nailah bintil Farafisah ini, Nailah bintil Farafisah sempat memeluk Utsman, tapi tak urung jemarinya terputus. Nah, potongan jemari Nailah bintil Farafisah dan jubah Utsman bin Affan yang masih belum mendarai ini ya, dibawa oleh Nailah bintil Farafisah ke Syam, dipersembahkan kepada Muawiyah. Dan ini yang kemudian kelak ya, di masa pemerintahan Ali akan kita bahas, yang memicu munculnya dendam kesumat pada diri Muawiyah bin Abu Sufyan dan penduduk Syam secara umum, sehingga mereka tidak mau membaiat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu salah satu kendalanya ya. Nah, ketika Utsman bin Affan meninggal dunia, Allah syahid dalam peristiwa tragedi ini, maka para sahabat melihat siapa kira-kira yang pas untuk menjadi khalifah. Dan Utsman bin Affan sendiri tidak sempat berwasiat siapa yang akan jadi khalifah setelahnya. Dan mereka melirik kepada seorang laki-laki yang merupakan sepupu Rasulullah SAW, seorang pemberani tiada tanding, anta ya Ali, engkau ya Ali. Maka secara aklamasi Sayyidina Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah, menggantikan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Pada pemerintahannya 2 tahun pertama no problem, nggak masalah, tapi masuk ke tahun ketiga, tahun keempat, mulailah muncul masalah yang kemudian menelurkan ya, sebuah peristiwa besar. Nanti kita akan bahas perang Jamal dan perang Unta di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sementara Utsman sudah syahid ya. Nah ini sekilas keluarganya, ini sebagai penyempurna. Ada 5 menit lagi kita tambahkan. Jadi Utsman bin Affan ini ya, dalam kitab mana ya? Nah ini salah satu referensinya. Buyutul Mubasysyirin bil Jannah, judul buku ini aslinya, ditulis oleh Dr. Jasim Muhammad Badar. Beliau mengatakan Utsman bin Affan itu yang sempat menikah dengan 8 orang wanita ya, walaupun tidak nikah sekaligus, meninggal seperti istri pertamanya kan meninggal Ruqayyah, dan punya anak 16 orang, 9 laki dan 7 perempuan. Keluarga besar juga ya, 8 istrinya, tapi nggak bareng gitu ya.
Ruqayyah binti Rasulullah, ini istrinya. Ummu Kulsum juga putri Rasul juga istrinya. Ada lagi namanya Fakhita binti Ghuzban. Ini adik dari Utbah bin Ghuzban, seorang sahabat Nabi. Ummu Amr binti Jundab tidak melahirkan keturunan. Fatimah binti Walid, ya, saudara dari Khalid bin Walid. Ya. Kemudian lalu Ummu Ban binti Uyainah, Ramlah binti Syaibah. Ramlah binti Syaibah ini ya putri dari Syaibah binti Rabi'ah yang merupakan adik dari Utbah bin Rabi'ah. Nah, yang terakhir Naila binti Farafisa. Ya, Naila binti Farafisa ini ya dinikah oleh Utsman bin Affan ketika dia masih beragama Nasrani. Nah, ini kita bicara tentang nikah beda agama ya. Tetapi itu hanyalah sebagai penjembatan saja. Karena Utsman bin Affan pada akhirnya ya, mengajari Naila binti Farafisa ini ya, untuk masuk Islam. Dan dia pun bersedia bahkan menjadi istri Utsman bin Affan yang sangat setia sampai ketika Utsman bin Affan terbunuh, dia yang mendampingi khalifah ini ya. Nah, jadi bukan sampai akhir hayat Utsman ini menikah dengan orang yang beda agama. Selain itu juga Naila binti Farafisa juga ahlul kitab. Karena orang tua dan leluhurnya adalah penganut agama tauhid ajaran Nabi Musa alaihissalam. Ya. Makanya dalam mazhab Asy-Syafi'i ya, bahwa menikah beda agama itu nggak boleh. Kalaupun boleh, perempuannya yang non muslimah atau ahlul kitab, bukan non muslimah tapi ahlul kitab. Tapi dipastikan ahlul kitab itu masih asli. Ya, dia memang ahlul kitab. Kalau diberi Yahudi, ya Yahudinya itu masih ada darah silsilahnya, seperti Sofiyah binti Huyai kan, ya, istri Rasulullah juga berdarah Yahudi dan ada sanadnya jelas, gitu ya. Atau beragama Nasrani, ya, orang tuanya. Ya. Tapi kalau enggak gitu kan, maka tidak bisa. Ya, Imam Syafi'i melarang. Ya, kalau perempuan itu tidak jelas. Bahkan beliau mengatakan dibolehkan seseorang menikah dengan non muslimah dengan syarat itu menjadi jembatannya untuk masuk Islam. Dan bukan sebaliknya. Nah, dikatakan sebaliknya. Justru dia khawatirkan murtad gitu kan. Jadi lagi pula putri Rasul sendiri namanya Zainab disebutkan pernah menikah dengan non muslim, itu pun sifatnya sementara karena setelah itu suaminya ini memeluk Islam. Nah, ini sekilas tentang detik-detik wafatnya Utsman bin Affan ya, dan semoga ini bisa memberikan pencerahan kepada kita agar tidak buruk sangka terhadap sosok Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, kita sisakan waktu sudah berlalu hampir 40 menitan ya. 44 menit dari saya bergabung di Zoom. Jika ada yang ditambahkan atau ada pertanyaan tentang tema kita hari ini, falyatafadhalu mashkurin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin bisa lebih diperinci ya. Memperinci. Kan pada saat itu ada Hasan, Hussein, termasuk bapaknya Ali bin Abi Thalib yang ada di Madinah. Iya. Itu pada saat lagi diserbu itu, apakah ada perlawanan dari tim yang jaga khalifah gitu, atau bisa lolos begitu aja gitu? Atau jumlahnya memang kalah banyak atau gimana? Padahal kan katakanlah khalifah itu kan pimpinan negara ya. Logikanya kan yang memiliki pasukan adalah khalifah gitu. Mungkin bisa lebih dirincikan gitu di momen-momen seperti itu. Oke, baik. Betul sekali ya. Jadi ini 1.500 orang membuat aksi gitu ya di Madinah. Ini memang angka yang sangat besar. Karena sementara itu pasukan khalifah kaum muslimin secara umum itu sedang berada di luar. Ya, jadi melakukan ekspansi. Ada yang di Syam, ada yang di Basra dan seterusnya gitu kan. Apalagi waktu itu kan banyak di antara kaum muslimin yang sudah melakukan pelayaran. Ya. Dan ini juga dianggap, jadi begini, Utsman itu bukan karakter seperti Ali ya. Nanti kita akan ketemu dengan Ali. Ali itu ketika ada rombongan dari Basra dipimpin oleh Aisyah dan Zubair bin Awam serta Talha bin Ubaidillah, Ali itu segera menyiapkan pasukan. Jadi darah militer dalam Ali itu betul-betul mengalir. Begitu datang dia laden perang gitu ya.
Nanti kita ketemu dengan perang Siffin nih ketika Ali gini. Jadi fitnah itu luar biasa. Jadi kalau kita bicara sebab perang Siffin itu kan ada seorang laki-laki, ya, mungkin suruhan Abdullah bin Sabah tadi mengabarkan kepada Ali bahwa Muawiyah akan menyerang Madinah. Pasukan besar sudah dijalankan. Gimana coba? Ali nggak nyiapin, maka disiapkanlah. Nah setelah Ali menyiapkan pasukannya, laki-laki ini datang ke Syam ngasih tahu Muawiyah bahwa Ali akan menyerang Anda gitu kan. Ya. Dan nggak mungkin Muawiyah nggak bertahan, maka dia bertahan. Jadi masing-masing nyiapin pasukan, ketemu ya perang gitu ya. Tapi Utsman nggak. Utsman betul dia pemerintah, penguasa ya. Dia punya kekuasaan, punya tentara, tapi dia nggak mau. Karena mengapa? Karena yang dihadapi ini bukan Romawi, bukan juga Persia. Ini kaum muslimin anak-anak muda, gitu kan? Jadi nggak mungkin dia mengerahkan pasukan lalu kemudian 1.500 orang dibantai dia nggak mungkin. Utsman tidak begitu gitu kan. Dan adapun anak-anak muda yang menjaganya, ini anak-anak muda yang hanya beberapa saja yang disebutkan dalam sejarah kan kedua putra Ali yaitu Hasan dan Husain, ditambah lagi dengan Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Amr bin As ya, yang hadir pada waktu itu. Dan mereka hanya menjaga rumah khalifah di bagian depan, di pintu gerbangnya gitu kan. Sementara para perusuh ini dikisahkan naik ke atap. Mereka menjebol ya, atap Khalifah Utsman dan menembus ke lotengnya rumah Khalifah Utsman. Jadi memang tidak terkendali. Pertama, pasukan ini sangat banyak. Yang kedua, Utsman bin Affan tidak mau memerangi mereka dengan fisik gitu ya, nggak mau. Ini bukan karakternya. Dia kebayang kalau misalnya dia seperti Khalid atau seperti Ali bin Abi Thalib, itu 1.500 orang itu dibantai habis oleh tentara pemerintah. Tapi dia nggak mau, tidak mau ya. Jadi dia lebih baik dalam tanda kutip mengorbankan dirinya untuk meladeni semua tuntutan tersebut ya, ketimbang dia mengerahkan pasukan untuk mengusir kaum muslimin. Karena yang ada di otak pemikiran Utsman bahwa yang melakukan kerusuhan ini bukan Romawi, bukan Persia, tapi kaum muslimin. Dia tidak ingin membunuh mereka. Jadi kalau dibilang pas pampres ada gitu. Bukan untuk memerangi gitu. Bukan untuk memerangi, hanya jaga-jaga. Dan itu pun bukan atas inisiatif Utsman sebenarnya, tapi anak-anak muda ini saja yang punya inisiatif. Utsman tidak pernah mengangkat pasukan untuk menghalau pasukan 1.500. Ini anak-anak muda punya inisiatif sendiri saja. Bukan resmi diutus, enggak. Gitu kan? Jadi ada yang mengatakan Ali yang meminta mereka untuk menjaga khalifah. Ada yang mengatakan inisiatif mereka sendiri. Ya. Jadi yang jelas mereka tidak bisa bertahan ya, menghadapi pasukan besar tersebut, apalagi ketika mereka sudah masuk ke atas atap, bukan lewat gerbang utama. Oke. Ya. Kalau digambarkan memang ya cukup ini juga ya, ketika diserang rumahnya itu yang menegangkan lah gitu Ustaz ya. Oh iya, sangat iya. Ya, kalau sudah selevel khalifah ya sudah paham mana yang akan jadi takdirnya ya, makanya Utsman kan tidak menampakkan sisi kepanikan gitu karena dia sudah diceritakan kan tadi Pak Ustaz juga bahwa Rasul pun sudah memberikan tanda-tanda bahwa Utsman adalah salah satu yang akan syahid. Jadi ini tergambarkan betapa menegangkannya situasi, rumahnya yang mungkin terbesar di saat itu gitu, tetap aja 1.500 orang ya terbanyak. Banyak banget. Tapi apakah dari kejadian itu Ustaz bukan tertangkap ya? Tertangkap yang lebih pas. Orang-orang yang spesifik gitu Ustaz. Sebagai pelaku pembunuhannya itu siapa gitu ya? Atau dalam sejarah diceritakan itu ya serombongan itu aja yang melakukan atau gimana Ustaz? Iya. Ini memang satu hal ya. Jadi tuntutan untuk belakangan kan ini menjadi problem di masa Ali. Karena ketika Ali menjadi khalifah, salah satu tuntutan kaum muslim waktu itu adalah ya, mengadili orang-orang yang terlibat dalam pembunuhan Utsman. Itu poinnya. Dan ini menjadi latar belakang terjadinya perang Jamal dan perang Siffin kemudian ya. Dan luar biasanya ketika Ali meninggal dunia,
kemudian digantikan dengan Hasan dan Muawiyah. Sampai hari ini itu nggak ada yang tertangkap dan kemudian dipenjara atau dieksekusi, nggak ada. Jadi memang kerusuhan gitu kan. Kalau kerusuhan siapa yang bertanggung jawab gitu kan? Ya nggak bisa. Ya, apalagi anak-anak muda ini memang anak-anak muda yang bukan sahabat Rasulullah gitu kan, udah era generasi tabi'in, mereka juga dari Basra dan Kufah. Jadi sampai akhir cerita kalau dalam film itu ya, itu nggak ketahuan yang tertuduh itu nggak. Walaupun sejarah mencatat nama-nama yang masuk ke rumah itu ada. Saya nggak hafal, nanti mungkin di bukunya, ini buku bagus nih, judulnya sebentar. Di rak sebelah ya, Umar, Utsman, di sebelah kayaknya kemarin saya baca. Jadi beberapa orang anak muda itu ya. Jadi siapa yang menebaskan pedang, iya. Tapi itu belakangan tidak tertangkap gitu ya, baik di masa Ali bin Abi Thalib atau setelahnya. Jadi betul-betul murni rusuh gitu ya. Namun para ulama sepakat bahwa Sayyidina Utsman ini qutila mazmuman, terbunuh secara zalim. Itu disepakati oleh para ulama. Baik, Ustaz. Jadi memang tidak sampai ada label terhadap orang tertentu gitu. Iya. Rombongan itu. Betul. Jadi rahasianya tersimpan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini ada di chat, ada pertanyaan. Ada pertanyaan di chat ya? Oke. Mana bacakan? Ya. Ini pertanyaan, kenapa Khalifah Utsman dimakamkan di Baqi dan bukan bersebelahan dengan Ali? Iya. Betul. Jadi karena ruangan kamar Aisyah itu kecil, nggak muat lagi gitu ya. Yang kedua, tidak ada wasiat dari Utsman juga agar dia dimakamkan di situ. Dan ini berbeda dengan dua khalifah sebelumnya. Ya, kalau Abu Bakar jelas, Umar itu sebelum dia meninggal dia sudah berwasiat dan meminta kepada anaknya Abdullah bin Umar menghadap Aisyah. Ya Aisyah, ya, bolehkah ayah saya kalau dia meninggal suatu saat nanti dimakamkan di sini? Ya, kata Aisyah boleh. Nah begitu dia meninggal dunia gitu kan, dia juga berwasiat, jangan makamkan aku di rumahnya Aisyah sebelum minta izin ke dia. Maka begitu jenazah yang sudah dimandikan gitu kan, saya dimakamkan, anaknya Umar, Abdullah bin Umar kembali menghadap Aisyah memastikan bahwa dibolehkan, baru kemudian dibolehkan. Nah setelah itu nggak bisa lagi, nggak ada lagi gitu. Pertama memang ruang kecil, yang kedua Utsman nggak pernah berwasiat, nggak ada, dia minta dimakamkan di situ, nggak ada. Makanya dimakamkanlah di komplek pemakaman umum. Jadi kalau ada pertanyaan kenapa lagi di Baqi, ya Baqi itu sampai hari ini itu tempat pemakaman umum. Siapapun yang meninggal di Madinah makamkan di sini. Di sini, di Baqi ini sampai hari ini. Jadi kalau pas umrah, saya ingat banget kalau umrah itu hampir setiap 5 waktu itu ada yang meninggal. Dari mana tahunya? Ya setelah sholat diumumkan oleh imam, shollu alal amwat. Ayo sholat jenazah. Itu hampir setiap sholat. Hanya sesekali aja mungkin enggak ya. Dalam 5 waktu itu mungkin misalnya zuhur yang enggak ya, atau kemudian asar. Sisanya bahkan isya sekalipun, ba'da isya itu ada pemakaman. Ya. Nah, siapapun yang meninggal dunia dari negara manapun, maka jamaah haji atau siapapun yang meninggal di Madinah makamkan di Baqi al-Gharqad. Kalau di Mekah ya makamnya bisa di Suraya ataupun di makam Ma'lah, dua tempat. Ya. Baik. Mungkin kita cukupkan pertanyaan Ustaz. Ya. Apakah ada sedikit kesimpulan atau resume dari kisahnya Utsman yang sudah 3 episode yang sudah kita ini kan? Ya. Apakah pelajaran yang bisa kita inikan dan hikmah-hikmah yang bisa kita ambil ya? Kepemimpinan Khalifah Utsman ini yang bisa kita pelajari untuk sekarang. Oke. Pertama, kekhalifahan Utsman ini paling lama di antara 3 khalifah yang lainnya. 12 tahun lebih. Jadi dia diangkat menjadi khalifah itu di akhir Zulhijjah tahun ke-23 Hijriah dan dia meninggal di awal Zulhijjah tahun 35.
Jadi dari 12 ke 35, 12 tahunan paling lama. Dan prestasi juga sangat-sangat luar biasa ya. Hanya kemudian takdirlah yang kemudian menuntun peristiwa tersebut ya, untuk menetapkan kesyahidan Utsman. Jadi kalau nggak ada kerusuhan itu, bagaimana Utsman bin Affan syahid? Udah tua paling sakit meninggal dunia. Dan dia bukan karena usia memang sudah demikian, ya, tidak sebagaimana khalifah sebelumnya juga bahkan dia tidak ikut perang. Ya. Jadi maka doa itu memang penting gitu ya. Baik Utsman ataupun Umar itu kan doa. Umar malah lebih ekstrem lagi doanya kan. Lebih detail lagi dia gitu ya. Ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan syahid ya, fi Madinati Rasulika, di Madinah gitu kan. Dan dibunuh non muslim. Ini mustahil terwujud. Kata Hafsah, gimana kalau pengen meninggal syahid? Ya jangan di Madinah dong. Ini kan bukan daerah perang gitu ya. Di Romawi ya. Dibunuh non muslim lagi, tapi Umar yakin doanya akan dikabulkan, dan betul dikabulkan. Dia dibunuh oleh Abu al-Fairuz ya, non muslim saat itu, dan di Madinah Rasulullah SAW. Jadi terkabul dulunya. Nah Utsman juga demikian. Jadi kalau dia nyerah gitu kan, diganti selesai, dia selamat, tapi bukan itu. Dia nggak mati syahid jadinya. Jadi jalan ya. Makanya hikmah bagi kita hari ini ya, bagaimana kita menjalani kehidupan ini dengan penuh keistiqomahan sebagaimana Utsman bin Affan, dan doa kita dalam insert doa Rabita itu adalah amitna ala syahadati fi sabilika. Ya Allah, wafatkanlah kami ya, ala syahadati fi sabilika, mati syahid di jalanmu. Allah yang akan memilihkan kepada kita caranya. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallah khairan katsir atas penyampaian kisah episode terakhirnya dari Khalifah Utsman bin Affan dengan menceritakan detik wafatnya. Memang salah satu yang menurut saya pribadi yang menegangkan gitu. Ketika 1.400 orang datang ke rumah kita untuk membunuh. Yeah. Tapi kan respon luar biasa yang diperlihatkan oleh Khalifah pada saat itu, yaitu Utsman. Seperti yang Ustaz tadi cerita, tidak menyiapkan pasukan khusus menghalau gitu. Dan beliau sudah menerima takdirnya, ya itu kelasnya memang kelas Khalifah seperti itu. Yeah. Baik, jemaah sekalian, kita sudahi pertemuan kita di malam ini. Semoga bermanfaat bagi semua yang hadir, itu juga termasuk nanti pemirsa yang mengikuti di YouTube. Ya, bahwa banyak kisah hikmah yang bisa kita pelajari, dan inilah salah satu pentingnya belajar sirah gitu saja, kita memahami apa yang terjadi dalam kisah-kisah keteladanan, dalam hal ini episode para sahabat. Ya. Baik, kita tutup dengan bacaan kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit dari Zoom. Pak Rangga, Pak Rama, assalamualaikum. Oke, baik teman sekalian yang ada di YouTube, kita cukupkan. Jangan lupa persiapan Ramadan ya, kita bisa menjaga diri dengan izin Allah ya, dengan British Purpose ya. Bagi yang minat join ya, dengan komunitas pengusaha Perdi Rasulullah ya, lihat di deskripsi video-video. Hubungi nomor tersebut. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum.